Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku siswa kelas 9 yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita belajar secara daring, dan materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah materi tentang ijarah. Anak-anak yang berbahagia, kata ijarah itu sendiri berasal dari kata ajara ya'juru ujron. Ijarah merupakan istilah untuk menjelaskan tentang transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Ijarah ini ada dua macam. Ada ijarah ala al-manafi, ada juga ijarah ala al-mal. Ijarah ala al-manafi itu dikaitkan dengan manfaat atau jasa dari suatu benda. Sedangkan ijarah ala al-mal itu dikaitkan dengan manfaat dan jasa dari seseorang. Para ulama memang berbeda pendapat di dalam mendefinisikan ijarah. Ada ulama Syafi'i yang berpendapat bahwa ijarah itu adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah itu merupakan pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan sesuatu pengganti atau upah. Sedangkan ulama Hanafiyah mendefinisikan ijarah sebagai akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ijarah itu adalah penyerahan manfaat suatu barang dalam waktu tertentu dengan imbalan, atau kalau kita kenal ya ongkos atau ongkos sewa gitu. Nah, ada seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi menjelaskan tentang ijarah ini dengan kalimat aqdun ala manfaatin maksudatin ma'lumatin di badali wal ibahati bil audin ma'lum. Akad atas manfaat yang jelas menjadi tujuan serta bisa diserahkan dan diperbolehkan kepada orang lain dengan ganti ongkos yang jelas. Nah, berdasarkan kalimat di atas, dalam transaksi ijarah benda yang disewakan harus memiliki manfaat yang jelas sesuai syariat dan dapat diserahkan dan bukan benda yang haram. Nih, jadi nanti dalam proses sewa menyewa itu ya ada beberapa ketentuan syarat, sehingga kemudian sewa menyewanya menjadi boleh atau sah. Anak-anak yang kami banggakan, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa ijarah ini dibagi menjadi dua, yaitu ijarah ala al-manafi. Ini prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita menyewa rumah untuk diambil manfaatnya, yaitu untuk tempat tinggal, tempat berteduh, ya, tempat istirahat. Pemberi sewa ya itu menyewakan rumahnya, sedangkan
penyewa mengambil manfaat dari rumah tersebut, maka ini yang dikenal dengan istilah ijarah ala al-manafi. Mengambil manfaat dari suatu benda dan pemilik benda tersebut mendapatkan ganti atau ongkos, kalau istilahnya ongkos sewa. Demikian juga misalnya ketika kalian membutuhkan tumbangan, ada kalanya kalian menyewa kendaraan atau dikenal dengan istilah sekarang rental, misalnya rental mobil. Kalian sebagai penyewa itu mendapatkan manfaat dari mobil tersebut. Mobil tersebut digunakan untuk angkutan yang bisa dibawa kemana-mana sesuai kesepakatannya. Apabila itu misalnya disewa di satu harinya 300.000, maka itu bebas mengambil manfaat dari mobil tersebut, mau dibawa kemana saja selama waktu sehari itu sesuai dengan kesepakatan. Anak-anak yang berbahagia, sebenarnya tidak hanya pada contoh kasus yang besar-besar saja, pada hal-hal yang kecil kadangkala terjadi proses sewa menyewa. Misalnya ketika kalian pergi ke kolam renang tidak bawa baju renang, itu bisa sewa, atau sewa ban, itu hal-hal yang sederhana. Jadi kita mengambil manfaat dari benda yang kita inginkan, seperti ban, manfaatnya untuk mengapung misalnya, dan sebagainya. Seperti itu anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, rukun-rukun dari ijarah ini adalah, pertama, ada orang yang menyewakan yang disebut dengan mu'jir. Kemudian ada orang yang menyewa yang disebut dengan mustajir. Kemudian ada sesuatu yang disewakan, ada barang yang disewakan, ada benda yang disewakan yang disebut dengan ma'qud alaih. Kemudian ada ziratnya, ada siwatnya. Kemudian yang terakhir ada nilai sewa itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi ada ongkos sewanya. Jadi ada 5 rukunnya. Yang pertama mu'jir, mustajir, kemudian ma'qud alaih, kemudian syurat, dan yang kelima adalah nilai atau ongkos dari sewa tersebut. Adapun syarat-syaratnya, mu'jir dan mustajir ini disyaratkan berakal, kemudian balik, kemudian mampu mengelola keuangan. Ya, itu syarat-syaratnya. Dan ya tentunya juga yang menjadi syarat adalah sama-sama ridho. Anak-anak yang berbahagia, barang yang disewakan, sebenarnya tadi yang di awal sudah jelaskan bahwa barang tersebut bermanfaat, ya, punya nilai. Kemudian barang tersebut barang yang halal, diperoleh dari cara yang halal, ya. Kemudian dapat dirasakan manfaatnya oleh mustajir, itu syaratnya. Dapat dirasakan manfaatnya oleh mustajir. Kemudian ya tentunya juga tadi ada lafadz akad yang jelas, ya, yang menunjukkan bahwa itu adalah bentuk kesepakatan dari transaksi. Demikian juga syarat dari upah, ya, harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak setelah disepakati berapa dan bisa dibayar, ya, dengan jasa atau sejenis dengan objek akad. Jadi seperti itu. Anak-anak yang berbahagia, ijarah ala al-mal ini mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, manfaatnya itu adalah dapat memenuhi kebutuhan dari baik kedua belah pihak, baik mu'jir yang menyewakan, dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menyewakan barang yang dia miliki atau aset yang dia miliki. Demikian juga mustajir dapat mengambil manfaat dari barang yang dia sewa.
kemudian jelas nanti itu berimplikasi kepada kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, baik kebutuhan dari mustajir atau mujir, selaku pemberi sewa. Kemudian ya hal tersebut ya otomatis akan membuat ketentraman, ya, kebahagiaan, baik itu mustajir atau mujir. Mustajir sebagai orang yang butuh terhadap barang itu bisa terpenuhi kebutuhannya. Mujir sebagai pemilik barang bisa tercukupi kebutuhannya dengan menyewakan aset-asetnya. Nah, itu manfaat dari sewa menyewa atau dikenal dengan istilah ijarah ala al-manafi. Jadi yang diambil itu manfaat dari benda yang disewakan. Kemudian kedua, anak-anak, macam-macam dari ijarah yang kedua adalah ijarah ala al-mal. Ijarah ala al-mal ini mengambil manfaat dari jasanya, jasa yang diberikan oleh orang yang mempunyai pekerjaan atau keahlian. Misalnya tadi kalau rental itu kan yang diambil manfaatnya dari barangnya. Kalau ini jasa dari orang yang mempunyai keahlian di dalam mengantar jemput penumpang. Nah, kalau dalam istilah sekarang itu misalnya Gojek, ya, Gokar, yang mereka jual itu jasanya. Ya, adapun kendaraan dan sebagainya itu sebagai alatnya dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kemudian setelah terjadi kesepakatan mau diantar kemana itu ditentukan tarifnya. Kemudian orang yang butuh jasa itu kemudian mendapatkan jasa angkutan, diantar dari satu kota ke kota yang lain. Nah, yang diambil dari ijarah ala al-mal ini adalah jasa dari orang yang memberikan jasa. Contoh juga misalnya tukang tambal ban itu menambal ban, itu dia itu menjual jasa keahliannya di dalam hal tambal ban. Banyak profesi yang melingkupi masalah ujrah ini. Misalnya dari kalangan masyarakat umum kita kenal dengan istilah upah, ya, ujrah, upah. Misalnya yang bekerja di pabrik itu dikenal, yang bekerja itu dengan istilah buruh. Buruh mendapatkan upah dari jasa pekerjaan yang dia kerjakan. Kalau dalam dunia yang lebih terhormat atau terdidik, misalnya di pekerja-pekerja formal, ya, itu dikenal dengan istilah kalau pekerjaannya profesional. Kemudian ongkos yang didapat dikenal dengan istilah gaji atau honor. Ini sebenarnya kelas untuk menunjukkan antara pekerjaan di sektor formal dan informal. Walaupun buruh itu sudah jelas juga termasuk pekerjaan yang tetap gitu. Karena di dalam istilahnya juga ada UMR, UMK dan sebagainya, upah minimum regional, upah minimum kota gitu. Itu seperti itu anak-anak. Jadi perbedaan dari ijarah ala al-mal dan ijarah ala al-manafi ini adalah kalau pada ijarah ala al-manafi itu memanfaatkan manfaat dari suatu benda yang disewakan. Kalau ijarah ala al-mal itu adalah mengambil manfaat dari jasa yang diberikan oleh orang di dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan. Seperti itu, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.